Akhirnya ya udah latihan. Cuman dulu tuh nggak tahu latihannya berapa lama, terus tugasnya ngapain aja ya kita nggak tahu. Yang penting datang latihan, ketemu teman di sana, habis itu udah main bola pulang gitu. Berlutut. Jadi emang itu susah banget di awal latihan berlutut tuh rata-rata dan hampir semuanya itu badan semua getar gitu. Jadi kayak berlutut terus ya kakinya banyak yang dibanting gitu ya. Nah kalau ditanya ke gua sama Agung sendiri, apakah pernah gitu datang hanya untuk tugas? Nah, gimana Gong? Gimana nih? Kan ini ke pribadi masing-masing pribadi. Kenapa lu nanya? Kalau misalnya kita bisa tugas bareng di gereja katedral, itu bisa banget kalau misalnya gue jadi misdinar, terus dia lektor gitu. Cerita. Selamat datang di Siniar Teman Cerita. Bersama aku Ikno dan aku Merlin. Ikno, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber yang banyak banget di request oleh teman cerita di rumah. Wah, siapa ya mereka ya? Nanti kita kenalan ya abis ini ya. Aku mau nanya dulu Nino. Waktu kecil banget ya, karena kan sekarang juga masih kecil kan. Masih. Waktu kecil banget sebelum komuni pertama, kamu pernah gak sih kepikiran untuk jadi pelayan altar? Karena kan kalau kita sering misa ke gereja ya, pasti kan kita ngeliatnya kayak misdinar, lektor, kur, pelayan-pelayan altar seperti itu kan yang jadi role model pelayanan kita. Jujur sempat kepikiran ya, karena kan waktu itu kan kita masih belajar buat komuni pertama kan, dan setelah komuni pertama itu kan kita kayak diarahkan ya untuk mengikuti kelompok-kelompok di gereja. Sebenarnya sempat excited lah gitu. Tapi waktu kecil berarti kamu sempat diarahin sama sekolah kah atau sama keluarga kah untuk pelayanan? Tentu kan karena aku di sekolah Katolik ya, jadi pasti diarahin lah setelah terima komuni, langsung diarahin buat ikut komunitas kayak paduan suara, lektor, terus ada misdinar itu sendiri. Jadi secara nggak langsung jadi pelayan altar tuh jadi impian anak-anak kecil nggak sih, terutama yang sering ke gereja itu? Iya, khususnya buat anak laki-laki ya, cowok-cowok gitu. Biasanya pasti kalau misalnya lagi belajar kayak udah mulai excited gitu. Ntar gue habis komuni lanjut ya. Bener banget sih kalau misalnya cowok-cowok misdinar. Kalau aku mungkin lektor kayak lektor dan kur ya, karena kan biasanya cewek-cewek di situ tuh. Aku tuh dulu kalau ngeliat mereka tuh kayak wah keren banget, karena kan baik secara look, secara penampilan tuh kelihatannya kayak udah gede ya, kayak udah gede, udah dewasa gitu. Jadi kelihatannya ih keren banget, pengen jadi kayak mereka nanti kalau misalnya udah terima komuni pertama. Jadi pas belajar komuni pertamanya kita berapa bulan sih, lumayan ya? Kayak berapa semester ya? Kayaknya hampir 1 semester gak sih, kelas 1 semester ya? Itu tuh jadi bawaannya tuh kapan ya beres komuni pertama, karena abis itu langsung pengen join. Iya, pengen langsung mulai coba ya ke komunitas-komunitas itu gitu. Tapi penasaran gak sih Mar, kenapa ya kalau misdinar, gue gak tahu nih, kalau di katedral itu misdinar itu identik sama teman-teman cowok gitu, sedangkan untuk yang lektor mayoritas perempuan gitu. Pernah kan kayaknya gue pernah lihat kalau lektor tuh cowok. Tapi kalau misalnya di katedral kayaknya mayoritas perempuan ya. Bener juga sih. Penasaran sih, karena kan kita berdua sama-sama bukan anak misdinar dan lektor ya. Jadi kayak kita perlu nih menghadirkan praktisinya langsung supaya kita nggak salah miskom ibaratnya ya. Cuman menduga-duga kayaknya misdinar cowok, lektor cewek, kayak biar nggak menduga-duga kita undang langsung. Iya, biar lebih kredibel ya. Benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut ini dia Thomas dan Agung. Halo. Ini nih requestan sini teman-teman cerita di rumah nih. Yang paling susah sejauh ini ya. Ini ya. Atur schedule juga susah nih, Shay. Aduh. Soalnya dari negeri seberang gereja. Gedung, iya. Seberang gedung, maksudnya seberang gedung. Gitu. Nah, sebelum kita kenalan lebih jauh nih, ngobrol-ngobrol lebih santai sama Agung dan Thomas, boleh dong kenalin ke teman cerita di depan sini, nama lengkap, terus saat ini kesibukannya apa, dan parokinya dari mana. Oke, boleh Agung dulu. Dia ngomong oke, tapi kita Agung duluan. Agung. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Agung. Saya saat ini kesibukannya tuh masih kuliah semester akhir dan juga sambil kerja juga. Untuk paroki saya sendiri tuh sebenarnya dari Bojong gitu. Jadi jauh-jauh ke sini. Jauh tapi deket sih. Dari paroki seberang ya. Seberang ya. Oke, boleh dah.
gitu. Oke. Halo teman-teman. Salam kenal semuanya. Gue Thomas. Sebelumnya terima kasih nih udah diajak ke sini nih, kayak luar biasa banget akhirnya bisa masuk. Yang kayak Bisa masuk ya ke podcastnya Komsos, luar biasa loh. Iya. Akhirnya kita bisa di sini bisa ngobrol-ngobrol sama Merlin sama Ibno. Oke, gue Thomas. Kesibukan saat ini kerja di salah satu corporate di BCA Finance sebagai HR. Lalu gue sendiri dari parokinya Katedral Bogor, gitu. Anak sini, Akamsi. Akamsi dong. Akamsi. Oke, jadi teman cerita kalau misalnya ketemu mereka di jalan sapa aja ya, Kak Thomas, Kak Agung gitu. Pasti mereka bakal nyapa kok. Karena mereka orangnya ramah-ramah. Nyapa lah kita. Nyapa ramah banget. Tapi yang HR nih. Makanya ramah banget. Oke. Kalau misalnya gue tanya nih, kalian udah berapa tahun di Miss Dinar? Kalau Agung? Kalau gua sendiri dari 2012, berarti 12 tahun. 2012 berarti udah masuk 12 tahun ya. Iya. Kalau Thomas? Kalau gua di Miss Dinar itu dari 2013. Jadi dia duluan sebenarnya yang masuk tuh dia duluan. Lu masuk kelas berapa ya, Gung ya? 4 SD. Kelas 4 dia. Lu kelas 5 berarti? Kelas 4 sih? Iya, kan latihan dulu setahun. Oh iya, pokoknya gua 2013 masuk sini. Sampai sekarang jadi masih di Miss Dinar, masih sama teman-teman Miss Dinar di sini. Itu kurang lebih dia 12 tahun, lo berapa? Gua 11 tahunan ya, 11 tahunan ya tahun sekarang. Nah, gimana sih awal mula lo tertarik jadi Miss Dinar gitu? Ada nggak sih pengaruh dari keluarga, teman, atau emang dari dorongan hati lo gitu buat gabung ke Miss Dinar? Yang senior dulu kali ya? Yang lain. sepuh. Kalau gua sendiri sebenarnya itu terinspirasi dari kakak sendiri. Kebetulan itu juga lektor, Mbak Ayu ya, gua manggilnya. Dan jadinya terinspirasi gitu. Kalau misalnya kita bisa tugas bareng di gereja katedral, itu bisa banget kalau misalnya gue jadi Miss Dinar, terus dia lektor gitu. Ya walaupun dalam keadaannya nanti itu nggak akan selalu bareng juga sih. Tapi itu titik awal di mana gue mulai perjalanan jadi Miss Dinar gitu. Karena terinspirasi dari kakak sendiri. Itu sih. Okay. Terus udah kejadian? Tugas bareng. Kayaknya sering ya? Sering sih. Dari lu pertama kali join sampai akhirnya bisa tugas bareng kakak lu, pasti kan kakak lu udah mulai jauh sebelum kan. Lektor kan lumayan tuh. Kalau waktu dulu banget gue lektor tuh gak setahun belajarnya lebih. Oh iya. Nah itu lu perjalanannya berapa tahun tuh setelah lu join terus akhirnya bisa tugas bareng deh sama kakak sendiri? Oke, kalau di Miss Dinar sendiri kan kita latihan dulu awal-awal tuh setahun ya. Itu semua orang pasti sama setahun? Semua setahun. Hampir setahun. Hampir setahun lah. Ada yang kurang, ada yang lebih. Pokoknya rata-rata sih sekitar setahun. Sekitar setahun gitu. Ya jadi kira-kira setahun, mungkin ya selang setahun setelah dinyatakan lulus dari latihan Miss Dinarnya, itu baru deh antara 3 bulan 4 bulan baru bisa tugas bareng kakak. Jadi ya itu first time. Perasaannya gimana? Perasaannya pastinya seneng dong. Kayak orang tua tuh bangga anak-anaknya dua-duanya tuh bisa tugas bareng, pelayanan bareng. Jadinya ya kayak keren aja sih bisa bareng tugasnya gitu. Mantap. Kalau dari Thomas sendiri? Okay. Kalau gua awal mau masuk Miss Dinar, karena kan dulu tuh gua sepupuan sama Wicak gitu, kalau tahu Wicak ya. Okay. Jadi kita sepupuan, terus waktu itu terinfluence dari kakek gua. Kayak gua kebetulan dia PLB ya kalau sekarang sebutnya. PLB. Kirain Miss Dinar. Mungkin Miss Dinar cuman tahun berapa tuh kita nggak tahu ya. Tahun XX. Kayak dia tuh PLB dulu tuh pradiakon, jadi dia aktif di gereja. Akhirnya kita diajak lah untuk coba deh ikut pelayanan di gereja sebagai Miss Dinar. Akhirnya ya udah latihan. Cuman dulu tuh nggak tahu latihannya berapa lama, terus tugasnya ngapain aja ya kita nggak tahu. Yang penting datang latihan, ketemu teman di sana. Habis itu udah main bola pulang gitu. Tiap Sabtu gitu pokoknya gitu. Jalan datang ke gereja, latihannya cuman ya 3 jam, 2 jam, 3 jam. Habis itu main bola sama teman-teman, udah deh pulang deh. Gitu. Terus ya itu berulang gitu selama berapa tahun tuh kayak gitu terus kan. Gitu akhirnya bisa lulus dari Miss Dinar dari latihan, langsung tugas perdana tuh sore jam 5 sore. Jadi tuh pokoknya deg-degan banget lah tugas pertama. Kayak semua orang tuh langsung liatin matanya ke kita kayak aduh deg-degan gitu. Jadi tugas pertama kalau nggak salah 2013 ya, 13 akhir atau 2014 awal gitu, udah agak lupa sih. Pas tugas pertama kali kan itu kan pasti nervous, deg-degan. Ada nggak pernah ngelakuin kesalahan? Waduh, kalau kesalahan sih kayaknya apa sih? banyak banget kesalahan. Kalau dia sungguh-sungguh. Enggak sih, gue liat dari muka dia ketawa, kayaknya ada. Gitu. Apa kesalahan yang paling konyol? Iya. Oke.
Kalau kesalahan pastinya ada. Kalau first time banget, namanya juga baru pertama kali kan, demam panggung itu ada. Pasti ya antara ininya geter atau megang si Bori piala geter. Semuanya iya bingung sendiri. Paling sering sih, paling umum tuh awal-awal. Kebanyakan gemeteran kita pegang alat liturgi, ya geter aja gitu, nggak tahu kenapa, soalnya baru pertama aja gitu. Dikira kurang makan, getar. Sedih banget. Kok kurang makan, getar badan. Kayak gue waktu kuliah. Jarang makan, diet. Kalau kan ini kan udah termasuk senior ya, udah belasan tahun di Miss Dinar. Untuk proses rekrutmennya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya apa aja yang dipelajari? Mungkin di tahun lu belajar sama yang sekarang lu pimpin ada perbedaan gak sih kurikulumnya atau gimana? Oke. Untuk proses rekrutmennya gitu ya di Miss Dinar Katedral Bogor, sebenarnya nggak jauh beda dari zaman dulu. Kita itu proses rekrutmennya itu setahun latihan. Jadi kalau kita buka pendaftaran itu sebenarnya sepanjang tahun tuh kita buka terus. Kalau ada yang mau datang, mau ikut Miss Dinar, silakan teman-teman. Kalau mau datang, mau ikut Miss Dinar, datang aja. Langsung ke belakang gereja, ketemu sama, sekarang bisa ketemu saya atau Kak Agung atau Kak Anton sekarang bisa. Gitu. Prosesnya semua pasti sepanjang tahun kita buka. Gitu. Tapi ada di tahun-tahun tertentu atau di bulan-bulan tertentu kayak misalnya komuni pertama atau masa krisma, itu kita buka juga untuk buka stand gitu ya buat teman-teman yang baru lulus komuni atau krisma itu bisa datang ke atau bisa langsung gabung di Miss Dinar gitu. Nah, jadi begitu masuk kita ikut latihan dulu, latihannya setahun ya. Dalam setahun itu kita pukul dulu ya setahun ya. Dalam setahun itu ada latihan teorinya sama ada latihan praktiknya. Gitu. Teorinya ya biasanya seputar gereja, seputar penerapan liturgi, itu basic ya fundamentalnya. Jadi teman-teman yang mau gabung Miss Dinar itu perlu punya pemahaman itu dulu. Nah baru nextnya lanjut ke latihan teori. Nah teorinya latihan praktek. Latihan prakteknya cukup panjang ya Gung ya. Panjang dari mulai berlututnya itu harus banyak diulang terus berkali-kali sampai latihan misanya gitu ya. Itu sih sebenarnya gambaran umumnya. Cuman waktu zaman gua sama Agung itu kita bikin semacam modul gitu ya Gung ya. Iya, modul-modulan. Ya, modul supaya modul-modulan lah. Kenapa modul-modulan? Biar muda ya? Iya, jadi biar kita tuh bisa track para calon-calon Miss Dinarnya, proses latihannya udah sampai mana, apakah dia udah cukup komitmen atau belum nih untuk latihan di Miss Dinar dan bisa bertugas gitu, karena kan nanti setelah mereka bertugas pasti tanggung jawab yang dipegang tuh jauh lebih berat gitu dibandingin mereka datang latihan di mingguan gitu. Dari sekian banyak gerakan liturgis, apa sih yang paling susah yang jadi struggle kalian waktu zaman masih belum jadi Miss Dinar sesungguhnya masih calon? Nih sebut bareng-bareng nggak? 1, 2, 3 gitu. Boleh. Ngetes kekompakan kali ya. Waduh, ternyata gerakan itu yang susah gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Bluetooth. Kenapa susah? Boleh. Silakan. Bluetooth susah karena pertama itu harus kompak sama temen sampingannya. Jadi nggak boleh tuh bergelombang kita bilangnya. Jadi satu udah mendarat di lantai, satu masih proses berlutut, itu harus sama semuanya. Habis itu ya biasanya waktu pertama kali latihan agak susah banget sih buat tahu gerakan berlutut yang benarnya tuh bagusnya kayak gimana. Karena kalau dari apa yang kita pandu itu yang namanya berlutut itu nggak boleh bungkuk, jadi itu harus tegak. Jadi ya banyak sih dari sisi praktiknya sendiri itu harus diperhatiin benar-benar. Jadi nggak cuman kompak, harus ada kita di bisnisnya juga kenal rasa anggun juga. Jadi nggak boleh kaku banget, berlutut ke lantai kelihatan getarannya badannya tuh, itu kurang bagus. Harus luas ya. Ya berlutut. Jadi emang itu susah banget di awal latihan berlutut tuh, rata-rata ada hampir semuanya itu badan semua getar gitu. Jadi kayak berlutut terus ya kakinya banyak yang dibanting gitu ya. Terus biasanya kalau berlutut yang benar itu kakinya pasti sakit. Gitu. Jadi habis latihan selesai kakinya udah pasti pegel-pegel, itu berarti benar. Belum sakit. Gue dirasa sakit ya. Pas kibra gitu. Kalau misalnya badan lu kayak ditonjok, berarti lu benar. Berarti udah bagus. Gue gak pernah ikut kegiatan fisik kayaknya. Jadi gue kayak kaget, cukup shock. Iya gitu. Ya karena itu jadi basic dimanapun Miss Dinar tugas ya. Karena pasti berlutut, pasti harus rapi dan pasti harus anggun.
gitu. Jadi itu ya dari awal pasti ditekanin latihan itu sih. Karena gerakan itu yang paling sering juga ya dilakukan. Iya, bener banget. Oke. Tadi kan sebenarnya lu mention kan di awal ada pembekalan teori sama praktik. Nah, kalau untuk guide-nya gitu, siapa sih yang nge-guide mereka gitu untuk memberikan teori dan praktek? Mungkin dari lu doang atau melibatkan Romo atau pihak luar gitu? Untuk siapa yang nge-guide sebenarnya kita kan dari turunan gitu ya, dari pengurus. Jadi sebenarnya yang punya tugas dan tanggung jawabnya adalah pengurus gitu. Nah, tapi pengurus ini biasanya dia banyak tanya nih gitu ke Romo gitu ya, banyak koordinasi kira-kira cara yang seperti ini masih relevan dipakai atau enggak. Atau apakah ada update-update terbaru gitu ya dari cara-caranya. Cuman so far yang banyak ngelatih untuk tiap hari Sabtu kalau kita latihan itu dari pengurusnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ada acara pembekalan di luar, itu biasa kita langsung minta Romo yang untuk kasih semacam pembekalan gitu, pembekalan itu gitu. Menarik sih yang bagian berarti ada masa-masa kalian berkoordinasi dengan Romo untuk tahu ya ada updates apa nih untuk Miss Dinar gerakan liturgisnya. Nah, dari zaman lu waktu pertama kali join sampai sekarang adakah perubahan-perubahan yang cukup signifikan gitu? Ya, ada Gung. Sebenarnya nggak signifikan banget sih, tapi kerasa aja bedanya. Itu kalau inget zaman gua dulu tugas pertama kali, itu ada yang namanya angkat jubah Romo atau angkat kasulanya. Nah, sekarang tuh udah jarang karena kita ngelihat dari perilaku Romonya juga dan kita tanyain juga kira-kira Romo butuh diangkat gak jubahnya lagi. Jadi itu biasanya setelah doa pembuka, bacaan pertama Romonya kan duduk. Begitu. Jadi sekarang udah nggak lagi karena emang dari sisi perilaku Romonya sih kita juga tanya. Depends sama Romonya aja. Balik lagi ke Romo. Jadi akhirnya diseragamin lah. Udah nggak usah ada angkat jubah gitu. Angkat kasula ya. Terus mungkin pas Dua Syukur Agung juga banyak berubah ya, banyak penyesuaian karena ada update-update TPE dan dari Romo Paroki sendiri yang minta untuk bunyiin belnya lah berubah dan sebagainya gitu. Terus yang paling berasa sih sebenarnya lebih ke tata gerak waktu kita ada pembangunan gereja nih, gedung gereja. Menyesuaikan juga kita ya? banyak menyesuaikan atau pas masa Covid tuh banyak gerakan-gerakan yang dipangkas gitu ya, dalam arti dibuat lebih cepat lah geraknya gitu. Jadi banyak penyesuaian, banyak update-nya sampai sekarang ini gitu. Berarti yang dari masa Covid itu kan berarti ada pemangkasan ya? Itu sampai sekarang tetap pakai tuh pemangkasan atau itu gimana? Atau balik ke normal? Nah sekarang udah kembali ke normal. Kalau dulu kan kalau misalnya teman-teman perhatiin, Miss Dinar tuh perarakan dari atas ya, dari sakristi. Nah kalau sekarang semua udah dari samping karena itu udah di jalan situ kan. Terus dari Paroki juga minta dari samping, jadi ya udah lewat samping. Gitu. Iya sih, sekarang lewat samping semua. Jadi ya. perarakan masuk kita nggak motong altar, cuman kita semua hormat dulu sama altar, baru bisa masuk ke panti imam yang daerah altar situ. Gitu. Iya sih, itu perubahan paling signifikan sih. Yang kita lihat dari zaman gue kecil kayak lewat sakristi terus tiba-tiba aku lewat samping terus ya. Nah kirain waktu awal tuh gara-gara ada pembangunan atau gimana, terus makin lama kesini nggak berubah-berubah. Mungkin sudah ditetapkan. Ya jadi gitu sih untuk yang paling berubah ya untuk tata geraknya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya dari POV kita nih ya sebagai umat, kan kita ngelihat teman-teman tuh ya sebatas di dalam gereja ya, di sekitar altar gitu, teman-teman bertugas. Sebenarnya tuh dari POV kalian ya, jadi Miss Dinar tuh ngapain sih? Gitu. Dan apa benefit yang teman-teman rasakan gitu? Karena kan mungkin dari kita nih POV umat kan sebatas kita ngelihat teman-teman bertugas berpelayanan di sekitar altar gitu dalam gereja. Siapa nih? Paling jago. Paling jago. Dilempar-lemparan nih. Maafin aja. Mantan ketua kali ya. Aduh, mantan ketua dulu kali ya. Oke, sebenarnya selain jadi Miss Dinar kita main sih gitu ya. Iya, betul. Jadi bestie. Iya, yang chemistry-nya dapet. Kayaknya gua rasa kayak dimanapun komunitas gereja, antara dia selesai melakukan tugasnya di komunitasnya pasti main sama teman-teman. Kayak mungkin ya dari teman-teman Merlin sama Ikno kali ya di IG kan kayaknya sering banget hangout sama. Enggak pernah. Aduh, bohong banget ya. Kita pulang. Langsung ngansos sih. Langsung tidur gua. Gue terakhir tuh update tuh gue lihat, wah ini kecuruk nih. Ya itu kira-kira gitulah. Apa yang kita lakuin juga gitu. Kita di luar dari Miss Dinar biasa kita main juga sama teman-teman yang seangkatan atau sama yang lebih kecil-kecilnya gitu ya. Kita banyak main lah sama Tapi mereka. kalian sama yang kecil-kecil nyambung karena karena gapnya lumayan ini ya, kerasa ya.
Bahkan ada yang gua lulus, dia baru lahir. Lulus apa? Oldie banget, gak Lulus suka. ini Miss Dinar. Oh iya. Ya, jadi masih apa ya? Umurnya Jadi, 10 tahun lah. Iya, 11 ibarat tahun. kita udah tugas, dia tuh baru lahir. Iya. Ada yang kayak gitu. Oldie banget angkatan kita berarti. Ya mungkin ada yang bapak ibunya tuh nikahan, kita yang pelayanan di sana. Iya. Setua itu guys. Sebelum lu dibuat gue udah kenal orang tua lu. Gitu. Tapi nyambung ngobrol-ngobrol. Iya. Iya. Karena kecilnya kecil banget gue tanya orang Iya, Sunda kan. bener. Yang Kayak, sekarang ya So kelihatan banget kecil-kecil. small. Ya, jadi ya kalau misalnya ngomongin nyambung gak nyambung, kita berusaha lah buat nyambung sama mereka gitu ya. Karena gimana pun juga kan Miss Dinar ini kita anggap sebagai komunitas, sebagai keluarga gitu ya. Jadi ya kita harus bisa gitu berbaur sama mereka. Pun kalau misalnya dari mereka lebih nyaman sama teman-temannya, ngobrol sama teman-temannya juga nggak ada masalah. Toh kan tujuannya juga mereka membangun komunitasnya juga gitu. Betul. Cuman ya memang ada beberapa ya yang banyak ngobrol sama kita berdua, kayak biasanya sih terkait sama SMA nih susahnya pelajaran apa-apa, terus atau yang biasanya juga ada yang mau masuk kuliah gitu, biasanya ngobrol-ngobrol sama kita. Gitu. Sekalian konseling ya. Konseling. Sekalian minta pendapat ya. Gitu. Tadi kan berarti itu beberapa benefitnya ya. Kalau misalnya bukan benefitnya, kekurangannya tuh ada nggak sih kalau misalnya nih? Kalau dari kita POV rakyat ya, dari POV Waduh, umat, POV umat, POV umat itu pasti ada nggak sih kayak dengar-dengar, misalnya kita sama-sama pelayanan ya, sering dengar kayak nggak sering sih, beberapa kali, takut salah ngomong, Sering kali. sering kali melihat Bisda tuh sebagai sosok yang eksklusif, karena kan pasti deket sama Monsinyur, sama Romo-Romo, terus kayak isinya cowok-cowok semua, kan kelihatan kayak wah bestie banget nih kelompok ini. Sering gak sih dengar-dengar kayak gitu, terus kalian nanggepinnya gimana? Oh iya, kalau ini pengalaman gua juga sih. Kadang tuh jadi Miss Dinar berasa punya tanggung jawab lebih di luar sana. Jadi di luar tugas pelayanannya. Itu kita harus kasih apa ya, panutan lah ke teman-teman sepantaran mungkin. Atau juga pas tugas juga kasih panutan gimana caranya jadi umat yang kusyuk doanya. Jadi ya kayak ada standar tertentu lah yang harus kita apa ya, orang-orang capai ya. Iya, orang-orang ngeliat kita anak Bisnar berarti harus suci nih, jago doanya nih. Apalagi ya gitu-gitu jadinya apa ya, bukan capek juga sih, tapi dari sisi kita mungkin ya jadinya ditantang lah supaya jadi pribadi yang baik di luar sana baik gitu. ya. Gitu sih. Di atas maupun gak di altar ya, di atas altar maupun enggak. Ya sebenarnya ya dimanapun lah pelayanannya, kita kan Miss Dinar masih masuk ke OMK juga ya. Dalam arti kita masih status kita ya orang muda Katolik gitu, dan kita punya preferensi untuk pilih pelayanan tuh di bidang Miss Dinar gitu, di pelayanan altar. Ya, otomatis memang kita punya kedekatan gitu ya dengan para imam, para klerus juga. Kalau misalkan pelayanan kan pasti banyak berhubungan sama kita. Ya tapi emang itu yang emang dijalanin tuh seperti itu. Justru malah aneh kalau misalnya kita pelayanan sebagai Miss Dinar tapi kita nggak dekat sama imamnya. Nah, karena kan aneh. ya kan justru miskom mulu iya, banyak miskomnya gitu. Jadi ya seperti itu sih kalau Miss Dinar. Ya gitu ya Gong ya. Iya, harus rajin-rajin komunikasi sama Romo. Karena kayak tadi perubahan-perubahan dalam misa juga adaptasinya karena ya dari Romonya sendiri gitu. Jadi bukan karena eksklusif ya, emang tanggung jawabnya, emang tugasnya begitu. emang gitu, Shay. Emang gitu guys. Kalau misalnya lo nggak deket, kasihan ntar miskom Iya, banyak. nanti ngobrol nggak enak ya jadinya. Canggung sama Romonya. Benar. Gitu. Jadi tadi sempat di-mention berarti karena ikut Miss Dinar, jadi ketika doa harus lebih kusyuk daripada yang lain, ikut misa harus Karena lebih penilaian serius. orang ya, karena ada standar yang orang pasang gitu. Berarti secara nggak langsung ikut Miss Dinar mempengaruhi spiritual keimanan kalian dong. Pasti itu pasti. 24/7. Makanya gabung Miss Dinar. Lihat muka-mukanya, ada Beriman. ininya di atasnya, ada lingkaran di atasnya. Malaikat. Iya. Tapi beneran mempengaruhi kualitas iman lo. Iya, kalau jawab Iyanya kenapa yakin? Kenapa lama iyanya? Kalau standar kita ngukur keimanan orang kayaknya agak susah ya. Dia masing-masing. Iya, Susah itu udah HR soalnya. Indikatornya apa ya Mas? Udah diri masing-masing susah, kita tahu orang ini tuh beriman Iya, atau enggak beda-beda sih, ya susah. standar orang. Cuman memang dari perilaku kita itu kita kayak
punya rasa untuk mau ke gereja tiap minggu. Terus selain itu juga banyak mempengaruhi kehidupan kita di luar gereja, kayak ya kita lebih sering mengamalkan apa yang memang jadi pemberitaan Injil gitu ya. Kita amalin. Terus skill yang emang kita soft skill yang ada di Miss Dinar itu juga kepake banget sih buat kita kehidupan di luar gitu ya. Tuh. Tapi sebagai manusia nih, lu pernah nggak sih sebagai manusia kayak yang tidak luput dari salah dan dosa gitu? Bener banget. Tapi pernah nggak sih terbersit kayak gue kalau misalnya ke gereja, kalau misalnya mau tugas gitu? Pernah tugas doang kalau misalnya nggak tugas males ke gerejanya. Atau lu pernah melihat dari misalnya teman-teman anggota Miss Dinar lu yang punya pemikiran kayak gitu juga gitu. Ketawa berarti tandanya ada tandanya enggak lah gitu. Enggak, maksudnya ada. Ya, jadi orang itu datang ke Miss Dinar itu macam-macam lah motivasinya. Jadi banyak. Ada yang dia mau gabung Miss Dinar karena dia kalau gereja tuh ya udah kan gitu, ikut misa. Mungkin ada yang bosen juga ya ikut karena diem doang kan diem doang, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya dia gabung Miss Dinar. Jadi tapi kan itu merubah perilakunya dia dari yang tadinya dia datang karena ajakan orang tua atau datang karena memang ya kayaknya kewajiban gue tiap minggu harus datang, sampai akhirnya dia punya rasa untuk ini yang gue cari selama ini gue untuk pelayanan buat Tuhan gitu. Nah kalau ditanya ke gue sama Agung sendiri, apakah pernah gitu datang hanya untuk tugas? Nah, gimana Gong? Gimana jawabnya nih? Kan ini ke pribadi masing-masing pribadi. Kenapa lu nanya? Karena gue sendiri sama Agung bingung. Kita udah lebih dari 10 tahun di Miss Dinar. Jadi tiap minggu tuh ya datang ke Miss Dinar. Ada bawaan dari diri sendiri. Jadi kayak udah ya ke blend gitu lah. Kita nggak tahu nih kita datang emang buat pelayanan tugas atau buat misa atau apa. Cuman intinya kita datang kita buat pelayanan ya. Gitu. Tapi intinya sama positif ya. Pelayanan tetap untuk satu gitu, tetap untuk Tuhan Yesus. Betul. Kalau dari berbagai tadi motivasi pelayanan, proses rekrutmen dan lain-lain, ada nggak sih pengalaman happy-nya di Miss Dinar? Pasti ada kan? Boleh nggak disebutin masing-masing satu pengalaman yang happy banget terus kayak terpatri gitu terus di otak? Oke, boleh Gong. Bilang gini ke gue. Iya, lu kan paling reflektif gitu kan, banyak cerita-cerita. Ya, justru karena banyak ya teman-teman, jadi susah milihnya nih yang paling diplomatis sekali. Paling ininya nih, cuman kalau diambil yang ada baiknya juga. Itu apa ya? Pengalaman suka. Selain tugas bareng kakak ya? Selain tugas bareng kakak. Itu ya punya banyak temen sih. Karena beragam ya. Dari segi umur itu udah beragam. Ada yang lebih tua juga kan, dulu juga punya pembina. Sering juga tanya-tanya tentang karir. Jadi apa ya, dari sisi kalau kita misalnya mau serius gitu, nggak cuma tentang ngomongin dalam Miss Dinarnya aja, tapi mau keluar Miss Dinar itu udah ada gambarannya karena bisa konsultasi langsung ke kakak-kakaknya dulu gitu. Kak, saya mau jadi ini nih, jadi itu cita-citanya. Nah, jadinya inilah yang inspirasi gue kalau misalnya teman-teman ikut Miss Dinar itu pastinya nggak cuman apa ya, dapat dari sisi spiritualitas yang tadi liturgi segala macam itu dapat, tapi dari sisi pengalaman untuk berkarir di masa depan, kayak minimal cara berorganisasi itu juga dapat teman-teman. Membangun relasi. Ya, jadi gitu Bapak Ibu orang tua yang ada di sana. Silakan daftarkan anak Anda. Lagi-lagi udah ke-mention ya, promosi 2 kali. Sampai mohon maaf ya, langsung aja habis ini kirimin posternya kita insert. Mohon maaf Pidi, sampai 5 kali kita bikin AdSense di sini ya. Kita bikin jualan di YouTube ya. Gak apa-apa. Iya, karena perkaya iman katedral. Iya benar. Iya, soalnya sukanya itu di sini kan kita selain berorganisasi, kita juga punya pengembangan iman gitu ya. Kita dekat sama para imam, terus banyak difasilitasi untuk pengembangan imannya kita gitu. Jadi itu salah satu hal yang baik buat gabung di Miss Dinar gitu. Selain itu kita belajar di organisasinya, ada struktur kepengurusannya, ada belajar langsung sama romo-romo dengan para DPP DKP, itu kan kita langsung belajar langsung gitu ya. Dan juga punya teman banyak sih itu suka banget ya. Dimana di umur-umur waktu SMP SMA kita itu punya komunitas
yang enak gitu, teman-temannya sefrekuensi semua, kita masuk di sana ngobrol-ngobrol sampai gede, sampai SMA. Bahkan yang sedih tuh ketika kita semua lulus SMA, terus kita mulai kuliah, ada yang mencar ke sana ke sini, itu kan kayak anjir, setengah hidup kita nih banyak di Miss Dinar nih sama kecil nih. Tapi teman-teman kita circle-nya itu lagi. Iya, terus akhirnya mereka ada yang pergi, ada yang mulai ngurus kuliah, ada yang ngurusin bisnisnya. Iya. Gitu. Jadi paling kalau kita reuni sama teman-teman yang gede-gedenya yang seumuran sama kita, yang sangkatan sama kita itu pas Natal dan Paskah. Pada datang ya? Biasanya pada datang, pada main ke belakang. Akhir tahun kita suka ini loh, tugas bareng 31 Desember. Oh pantesan kalau misalnya akhir tahun kelihatannya lu bongsor-bongsor ya. Bongsor yang senior ya. Kok kayak itu udah pernah dilihat berapa puluh tahun yang lalu gitu. Iya, Berapa puluh tua banget gue. Iya. Tapi kalau momen terkonyol nggak ada apa? Yang lucu, yang lucu. Ini biar di-cut nih buat clickbait. Soalnya dari tadi aman banget. Ketahuan banget. Di filter. Ada nggak? Aduh, kalau konyol apa gue konyol? Konyol apa ya? Aduh. Gak harus pas tugas. Ya tuh nggak. Santai aja. Aduh, ada Mau ceritain ini. Ini Romo friendly kok. Ini Romo friendly. Tapi kalau misalnya Siaran nggak ini. qualify untuk ditain, kita cut. Iya, aja. Tapi mungkin kalau mau spill itu kalau misalnya kita tugas khusus sih, yang bareng-bareng, entah itu kayak harus dispense sekolah atau mungkin tapi jadi di luar katedral sini, di luar gereja. Oh, di luar gereja. Kalau tugas di luar gereja pasti itu banyak pengalaman unik, menarik. Ya apa ya, di luar dugaan lah. Kok nih orang tadinya gini jadi gitu ya temen gua gitu. Jadi mungkin salah satu contohnya ada mungkin halo Adril. Kita justru nggak expect bakal di-mention orangnya. Tapi dia yang membuka kesempatan untuk mention, nggak apa-apa. Adril, semoga pengalaman dulu yang dimana apa yang Yosef lakukan ke kamu tidak terluka karena dia punya baju baru kan. Siapanya nih si Adril? Si Adril. Ya. Wah, itu baju dia sayang-sayang Iya, banget. baju sayang-sayang banget nih. Baju apa kalau boleh tahu? Ada baju biasa, baju baru. Terus dia lagi ini ambil konsumsi minuman coklat. Ah, udah kebayang nih pasti. Iya, nggak apa-apa. Bajunya warna apa? Kayaknya Putih. Warna terang gitu lah. Tara kalau putih ya. Iya. Nah, muncullah nih oknum bernama Y ini. Ya ini lebih muda nggak dari Oh, sepantaran. Bahkan satu sekolah. Jadi sekolah. ada. Kalau Yeye tadi udah mention. Oh iya. Saya kalau Ya, halo Yosef. Nggak sengaja Yosef tuh entah kenapa nyenggol minumannya jadinya tumpah ke Adril. Semua. Iya. Banyak. Terus si Adril langsung ini maki-maki si Yosef. Ah, gua rekomendasiin gak naik kelas. Hari itu di sekolah. Kurikulum 2013 kan harus evaluasi harus temennya. evaluasi temen ya. Oh enggak kelas gue. Dulu masih gitu. Jadi banyak koplaknya sih itu. Satu dari 1000. Tapi berarti si siapa? Adriel itu gak pernah marah-marah sebelumnya. Ya kan dipancing karena ketumpahan coklat. Maksud gue normal behaviornya berarti penyabar gitu. Adril tuh apa ya? Kayak orang pinter gitu. Wah, sekarang orang pinter. Ini kredit banyak buat ke si Adril orang pinter. Adriel best. Nanti next Adril kali kesini. Adril datang ke sini. Sama siapa? Yosef itu. Yosef. Berantem nih. Klarifikasi dia. Rekonsiliasi kali di sini ya. Astaga. Terus udah tuh bajunya berarti itu lagi dipakai. Iya, Itu mah kotor. tugas atau gimana? Selesai gak sih konsumsi biasanya? lagi konsumsi, lagi istirahat. Oh, lagi istirahat, lagi latihan. Itu tugas apa? Misa apa? Kita waktu itu lagi di apa? Di seminaris itu. Seminari yang baru. Seminari baru. Parung. Parung. Di Tegal Kauritan. Agak kau. Kasian. Semoga baju digantikan dengan yang lebih baik ya. Amin. Kan konyol kalau ganti kelas sekarang. Tapi naik kelas kan? Coklat. Ya, naik kelas. Untungnya si Yosef naik kelas. Berarti kan makasih Adriel. Ya. Baik dong berarti dia. Mungkin itu emosi sesaat Iya, ya. saat ya. Lucu juga. Ini kalau Thomas, gimana Thomas? Waduh. Pasti kan point of view-nya lebih lebar lagi kan Iya. sebagai
Tentang mantan apa? ketua. Mantan ketua. Yang pengalaman konyol, banyak. yang kayak konyol. Gak punya loh. Gue rasa gak ada. Rasa Oke, ada sih. kalau yang konyol, tapi ini kayaknya agak ini. gak apa sih kalau nggak layak kita. Tadi gue nyebut Adriel. Oke, jadi waktu itu kita pernah pembekalan di Bandung gitu ya. Pembekalan di Bandung itu di daerah Cikole. Oke. Cikole di Enak Cikole tuh yang, daerah Cikole yang tuh. kita apa di hutan-hutan gitu ya, ngecamp Hutan gitu ya, pinus. hutan pinus. Iya. Jadi adalah satu teman kita, dia itu punya botol kesayangan gitu. Ada apa sih di sini dengan Ada botol apa? kesayangan? Dia tuh punya botol kesayangan, di mana-mana dia tuh selalu bawa botol itu. Terus dia minum pakai itu, dia refill lagi, minum lagi, di refill lagi. Pokoknya botol itu udah berkali-kali dia pakai sampai ke Cikole itu dia bawa gitu botolnya. Nah, akhirnya kalau kita nginep di Cikole kan dingin ya, pasti dingin banget. Terus kita nginepnya cowok-cowok tuh. Nah, botol dia itu ditaruh tuh dekat situ. Nah, akhirnya malam-malam dingin banget. Ada satu temen gua, Kenapa? itu dia Siapa tuh? kedinginan dan dia mau pipis. Iya. Nah, sedangkan kamar mandinya jauh kan? Ya. Kamar mandinya jauh. Udah kebayang. Akhirnya dia ambil lah itu botol. Lagi dia kosong. dia pipis di botol. Nah, terus akhirnya tapi kurang asem ya, botolnya itu bukan dibuang, cuman Malah ditaruh ditaruh lagi, lagi, dipajang. Ditaruh Di botol kesayangan itu. iya di botol kesayangan itu. Terus akhirnya pas semua kita pagi-pagi bangun, teman gue yang punya botol ini dia marah-marah, dia marah-marah. Anjir lah, botol gue dikencingin. Udah pasti yang kencing dia udah keringet dingin tuh. Udah kebelet marah. Gitu. Pokoknya sepanjang perjalanan itu diomongin terus tuh kayak gitu sampai Tapi sekarang. berantem nggak berantem? Nggak berantem, jadi lucu-lucuan aja. sampai siapa sekarang. sih? Ada nanti lah. Gue lebih penasaran siapa yang pipisnya. Jadi kalau ketemu kayak oh ini yang Ini yang pipis di botol. di botol. Duh ngakak banget sih, sumpah ada aja. Kompak ya ternyata Emang ya. itu cowok ya. Tahu cowok-cowok Ada gitu aja. lah. Kepepet ya itu malah kepepet. Soalnya toiletnya bener-bener Fokus. jauh gitu kan, hutan-hutan jauh. apalagi udah malam-malam Malam tuh. juga ya. Gitu. Udahlah yang cepat aja lah. Gue gak expect sih Nggak ceritanya habis pikir se-iu itu. Nah Kak tadi kan udah pengalaman happy, pengalaman konyol. Nah kalau pengalaman sedihnya ada gak? Tapi yang sedihnya sedih banget, bukan yang sedih standar gitu lah. Wah sedih banget. Aduh, Sampai meneteskan air mata. apa Cowok emang pernah nangis? Gak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Anda dihujat. Nanti Anda dihujat. Gue gak setuju sama statement dia. Ya, kalau pengalaman gua itu yang tadi sempet di-mention dikit itu teman-teman yang udah lama tugas bareng, outing bareng, nongkrong bareng itu udah mulai kesibukan masing-masing. Jadi ya gimana ya? Bayangin lah yang mungkin 2 tahun 3 tahun itu sering kita nongkrong bareng, bercanda bareng, tiba-tiba udah nih dia harus fokus kuliah atau mungkin fokus kerja. Jadinya ya sebagai orang yang masih di Miss Dinar bertahun-tahun jadinya kayak oh ini orang udah nggak bisa kayak dulu lagi ya, udah punya jadwalnya masing-masing gitu sih. Jadi kayak ternyata di balik pertemanan yang solid itu sedihnya Sorry. ketika berpisah. Solid gitu. Oh oke. Ya itu sih paling sedih sih itu sih kalau buat sama teman-teman ya. Ya masih bisa kontakan, cuman gak bisa seintens dulu gitu ya kita main bareng. Sama biasanya yang paling berkesan itu kalau ya mungkin sedih dicampur senang juga ya. Kalau kita itu setiap Triari Suci atau setiap abis Natal itu kan misa terakhir yang paling meriah biasanya setelah anak ya, misa anak. Nah itu kan setelah itu jam 5, jam 7 biasanya nggak terlalu rame seperti yang pagi-paginya ya. Nah biasanya gua sama Agung selama jadi ketua wakil itu ya kita selalu beresin semua, beresin peralatan, terus yang lain udah pada balik sama keluarganya. Sedangkan kita masih di gereja gitu ya, kita masih beberes. Tapi di satu sisi kita senang gitu, kita bisa melayani para umat yang mereka merayakan sukacita di hari Paskah atau hari Natal. Ya kadang malah kita berdua udah diem dulu aja, kita ngeliatin, istirahat dulu bentar sambil ya refleksi lah gitulah. Gitu. Itu sih yang paling momen yang paling apa ya berkesan ya kalau selama Natal Paskah gitu ya. Jadi
selain kita capek selain kita padat untuk latihan atau bertugas di Natal Pasca, tapi setelah itu justru ada perasaan lain yang muncul ketika kita bisa ngelihat para umat tuh sama keluarganya berkumpul gitu. Terharu ya. Maksudnya gitu. ternyata komunitas Misinar nggak cuma sekedar ngelayanin di atas altar, tapi ternyata juga ada perasaan-perasaan jauh lebih dalam ya. Betul. Sebagai keluarga, sebagai Bonding pelayan. ya. Betul banget. Tuh, udah jangan Karena Sedih. kenapa dia jadi sedih? Ini tolong nanti di zoom kalau gue terus kayak ada meneteskan air mata sedikit. Oke, sebagai mantan ketua dan wakil, terus juga yang mungkin bisa dibilang paling senior kali ya di Miss Dinar gitu. Iya. Ada nggak sih harapan untuk generasi Miss Dinar berikutnya dan supaya mereka tuh tetap menjaga semangat untuk berpelayanan itu sendiri? Boleh? Oke. Untuk harapannya buat teman-teman Miss Dinar, gabung ke Miss Dinar, silahkan datang ke Miss Dinar tiap hari Sabtu jam 1, latihan sampai jam 3 sore gitu ya. Harapannya buat teman-teman untuk Miss Dinar yang masih berproses sekarang di proses latihan atau baru bertugas atau sudah cukup senior di Miss Dinar, tetap tumbuhkan semangat pelayanan itu ya. Karena itu akan kepake dimanapun, terutama waktu nanti teman-teman berhubungan dengan masyarakat lebih luas gitu. Kalau ada yang merasa latihannya capek kak, kemudian kok tugasnya gini-gini aja kak, teman-teman perlu menikmati setiap prosesnya gitu ya. Dan anggaplah ini pelayanan, bukan teman-teman untuk ajang mencari muka, kelihatan di kamera, tampil, bukan kayak gitu. Cuman teman-teman harus menumbuhkan si keplayanannya itu sendiri gitu. Silakan. Nah, kalau dari aku, Bapak Wakil Ketua. Kalau dari saya, itu teman-teman kan pastinya banyak yang masih fokus sekolah, tapi juga ikut kegiatan Miss Dinar. Salah satu tantangannya adalah bagi waktu, manage waktu ya. manage waktunya. Jadi pesan buat teman-teman yang mungkin lagi bertugas atau mungkin ya masih latihan juga, itu tolong bagi waktunya itu dikondisikan lagi, karena buat teman-teman yang berhasil ngebagi waktu dengan baik itu untuk ketika belajar atau mungkin ketika misinar, itu akan berasa kok benefitnya ke kalian ketika mungkin kalian udah nggak tugas lagi, udah nggak misinar lagi. Contohnya mungkin dari kakak-kakak kita yang udah kerja sekarang, mungkin bisa dibilang karirnya udah cukup bagus lah gitu setelah keluar dari misinar. Jadi harapannya teman-teman yang udah istilahnya selesai atau graduate dari Miss Dinar, JKT48 bang. Itu ya. Ada bobotan nih, denger nih. Ya, Sumbu otak nih. iya, jangan jadi lupa gue. Jangan Lagian ngomong lu. jangan patah semangat dan ya pastinya akan ada sesuatu yang cerah di masa depan buat kalian. Gitu. Thank you guys. Yeay. Mungkin ini pertanyaan terakhir, penasaran gue sebagai yang udah awam ya udah Boleh. di gereja katedral dari lahir. Boleh. Sebenarnya kenapa sih di gereja, kalau misalnya di gereja lain kan misionерnya ada yang cewek-cewek juga ya. Kayak misal katedral Jakarta itu kan ada yang cewek-cewek juga. Nah, kalau misalnya di katedral Bogor, kenapa sih lebih cenderung cewek-ceweknya ikut lektor, cowok-cowoknya ikut Miss Dinar? Oke. Sebenarnya kalau itu udah tradisi dari zaman dulu gitu ya, dari justru sebelum dari kita di Miss Dinar tuh itu udah cowok masuk ke putra altar, perempuannya masuk ke lektor gitu. Mungkin pernah zaman dulu banget sebelum kita di Miss Dinar itu, sebelum kita lahir bahkan ya, atau pas kita kecil banget itu pernah gitu ya ada Miss Dinar itu cewek cowok. Tapi ini kan kita ngikutin sama keputusannya Bapak Uskup itu dari zaman dulu. Jadi untuk yang laki-laki itu diarahkan untuk kepelayanan di putra altar, sedangkan yang perempuan untuk di lektornya gitu. Jadi kita ikutin tradisi dari Bapak Uskup, dari gereja, dari teman-teman yang ada di gereja ini.
gitu. Berarti memang sudah tradisi dari zaman jebot ya. Jebot. Keinginan Monsinyur juga ya ternyata ya. Jadi guys, ternyata sudah terjawab ya penasarannya kenapa kalau cowok-cowok ikut lektor tapi cowok-cowok ikut Miss Dinar. Nah, itu berarti memang sudah kebijakan dari masing-masing kuskupan atau paroki. Iya, betul. Akhirnya pertanyaan di awal tadi sudah terjawab ya, walaupun di segmen akhir ya. Walaupun di terakhir banget ya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Bagus. Tapi ternyata Merlin Miss Dinar itu nggak se-POV, nggak secetek yang kita tahu ya sebagai dari POV umat ya. Ternyata mereka juga punya tugas yang lebih dari sekedar di altar doang ya. Bener banget. Aku pikir tuh kayak ikut Miss Dinar ya udah Sabtu latihan, Minggu tugas. Ternyata enggak ya. Ada juga bondingnya. Bahkan kayak mau milih jurusan kuliah aja bisa konsultasi ke seniornya. Itu tuh kayak ya udah kayak keluarga sendiri, tempat bertumbuh juga. Enggak cuma dapat pengalaman imannya, bertumbuh imannya, tapi juga soft skillnya dalam berorganisasi. Membangun relasi juga ya. Benar banget. Jadi teman-teman adik-adik yang bingung, aduh pelayanan apa ya? Nah, boleh nih Miss Dinar atau lektor ataupun kur dijadikan di salah satu opsinya. Apalagi nih udah ada kakaknya di sini ya. Kakaknya baik, gak gigit enggak. Dan seru banget cerita-ceritanya tadi ya. Iya. Kenapa diliatin gitu ya? Padahal kita udah jaga image di depan ya. Oke. Kayaknya enggak ini ya, terlalu cepat kalau misalnya kita langsung tutup gitu. Iya, karena ngatur schedule-nya susah. Ngatur schedule-nya susah, perlu ada main-main dulu. Iya, boleh. Kenalan lebih lanjut main ya. apa kita? Karena kita masuk ke segmen Mabar, main bareng teman cerita. Oke, karena kita mau masuk ke sesi games, Thomas sama Agung kita kasih 3 opsi. Opsi A, opsi B, sama opsi C. Kira-kira mau pilih opsi apa? Waduh. Ini akan menentukan nasib kalian. Satu segmen ke depan. Oke, B boleh. B. Oke. Ibu Pidi tolong Pidi dibantu. boleh. B ya gue nih. B. Tadi gue Kenapa nggak dari tadi? Udah terlanjur. Ya udahlah, Oke. gas aja. Apa ini nih hijau-hijau nih? Kita mau main apa sih hari ini? Konsumsi. Bukan dong, bukan. Takut deh. Jadi kita nyebutnya gamesnya Taruh kodok. Tree Frog. Gue nggak tahu lah, pokoknya namanya Tree Frog lah. Iya. Tahu nggak misinya apa? Udah tahu kan misinya apa? Ditaruh ya? Yang jatuh kalah ya? Iya, yang jatuh kalah. Udah pintar. Emang seru kalau main sama teman seangkatan seru. Iya. Syarat Miss Dinar harus pintar gak? Enggak dong. Enggak. Justru biar makin pinter ikut Miss Dinar. Gak mau Miss Dinar. Masuk. Gak ada syarat IP berapa? Gak ada ya. Gak ada Kerja teman. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada satu orang yang berhasil mendapatkan jatuh semua. Berhasil mendapatkan Harus kalah dong. jatuh semua. Enggak, kita nggak mau bilang kalah karena kita menyedihkan. Berhasil menjatuhkan kodok-kodoknya, nanti akan diberi kesempatan untuk menjawab kartu. Ini pertanyaannya akan menyenangkan semua kok, nggak ada yang susah. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Lo ntar bisa pilih nih antara mau kartu yang oranye atau yang berdialog. yang putih. Oke, kita mulai dari narasumber dulu dong. Silakan. Lo harus kocok dulu dadunya biar nentuin berapa katak yang harus lo taruh di situ. Sini ya. Satu boleh. Curang kayaknya. Cheat nih. Enggak sih, dia cuma gini-gini doang nih. Dia gini-gini terus ditaruh doang. Sini aja lah. Terus Agung boleh, Agung. Next. Bener kan? Agung ambil. Gak kelihatan ya? 5 ya. 5 Agung ambil. Salah strategi. Ladies first dong. Enggak, dulu aja biar selesai. Biar Sarah. Enggak, Agung bener silakan. Taruh aja. Taruh aja. Ya serem banget. 6 lagi. Enggak lah, ini baru permulaan. Tapi gue biasanya suka sial nih. Gue remit. Gak apa-apa, biar nanti orang selanjutnya susah, Gung. Lo harus ujung-ujung. Iya ya. Iya. Oh, iya. Setelah gue sih yang paling susah karena gue 6. Kayaknya langsung jatuh nih. Enggak lah. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak dong. Emang udah lagi. Satu lagi. Belum satu lagi. Satu lagi. Iya, iya. Jangan seneng dulu, Besti. Ujung. Iya. Kampret. Ini dulu. Kamu 6. Iya, gue 6. Oh ya udah. Maaf ya. Udah nih. Jatuh gak sih? GWS. Kalau psikologi belajar gini juga nggak? Keseimbangan kodok. Nggak kan? Iya sih. Aduh, gue takut lagi. Modesanin.
cepet dong no. Penakut. Boleh. Tapi gue dapet 6. Ini gue 4 ya. 4 3. Gue yang bener tuh. main aman aja. Bener dong. Bener dong. Sini no. Enggak. Jatuh. Si Merlin yang ini. Nggak bisa. Iya sabar. Kodoknya nungging. Iya sabar, jangan emosi. Oke. Berapa lo? Karena gue 3. terlihat. Aduh, gua lagi. Ayo. Kata gue lu kalah. Ada. 4. Pas ini nih. Iya boleh maju. Boleh. Pas ini nih. Ih deg-degannya sama gak waktu baru tugas pertama kali Wah, bawa? ini deg-degan sih. Oh, anggap aja ini piala. Kenapa sih pada gak mau di ujung kan seru? Iya parah banget. Ya, buat kalian aja lah di ujung. Untung gue yang ketiga ya. Merlin yang terakhir. Tom, kok lu jago Tom? Hoki. Wah kaget. Ya nih kita doang yang disisain ujung. Kayak kocak banget kalau kita yang kena. Iya. Udah lu. Ini mau diginiin biar cepet ya Shay. Jatuh. Satu. Enggak lah. Seimbang tuh kayak gitu. Sama lagi nggak ya? Parah banget gak ngisi yang sini-sini gila. Iya ih. Atau nggak sih? Anak misdinar kompetitif nih. Kita gak boleh kalah. kurang masuk. Oleh. Duh, gue bingung. Coba. Kurang masuk. Ya jatuh. Yuk. Deg-degan. Udahlah, keluarkan saja award-nya. Ini nih, sini nih. Ya ampun Gong. Ini miring soalnya. Gong ini bisa satu sesi lu doang. Dah. No. Kenapa angkanya gede-gede mulu ya? 4 ya? Gue ingat. Udah gila nih. Gue nangis. Wah, Oke, satu. kena sih Merlin. Iya sih, Merlin lo siap-siap. 5 sih. Oke. Takut banget. Tuhan Yesus. Berapa no? 2 ya? 4. Ganggu ya lu. Ya, oke, Merlin. Ini Dadun, maaf. Udah 5. Oh, 5. Yuk kita nunggu. Kena sih. Iya sih, kena sih. Udah kita liatin aja. Tiga. Takut. Ini simbang lagi loh. Karena di tengah udah. Ayo mah tinggal tiup aja nggak sih, Me? Ya. Ya udah ini. Udah sih, udahlah. Jangan gitu dong. Udahlah. Tuh bisa. Jago banget. Udah 5. Udah. Aro. 6. Mending pilih langsung ambil kartu atau main? Enggak, kita harus punya semangat. Oke. Misdinar emang menyala abangku. Menyala. Semoga jatuh ya Tuhan Yesus. Ada ya doa. Parah doa. Ada doa kurang baik, gue bingung. Doa kurang. Kan biar cepat. Bisa jawab pertanyaan, bisa sharing, seru Kompetitif banget. Ya. Belum. Itu benar situ. Situ, iya udah situ udah paling benar. 3. Tuhan semoga anginnya kenceng. Tom tadi makan apa? Jangan marah ya Tom. Kan main doang. Kita kompetitif loh. 4. Ini di sini. Ini keren banget nih di sini. Lu kalah aja dong. Nungging sedikit kodoknya. Iya. Berapa lagi? 1 aja deh. Ya, nggak dapet ini mah. Iya. Agung berarti, Agung. Orang-orang ini pada jago. Jangan tremor. 5. Enggak, mereka berdua tuh udah tahu triknya gue sebenarnya. Enggak. Iya, ini Kita ini games baru baru. main Ini kedua games ya? baru. Games baru.
Enggak, tapi kita baru kedua kali kan. Kan jangan dibocorin dong. Kita udah berapa kali main? Berapa? 5 ya. Kok gue jadi takut? Semoga kesenggol ya Tuhan. Kayaknya Boleh kan? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. karena Komsos juga kompetitif jadi enggak. Kita enggak mau kalah. Kita enggak. Berapa lagi? 2 lagi. Sumpah yang Ini gini di ujung nih. takutnya Ujung. kalau taruh aja pro banget. Ini Gung. Hebat. Selamat. Cuke. Nih, pilih kartu nih, Boleh mau pilih kartu, bercengkrama apa boleh. berdialog? Yuk, biar gue yang main. Bercengkrama atau dialog? Mau yang mana? Ini aja nih Gung. Ya boleh deh bercengkrama. Oke, bersama. Nanti liatin dulu kartunya ya ke kamera. Kamera mana nih? Yang ini nih. Gitu. Silakan. Yuk, Jangan dibaca dulu ya. Tunjukin dulu. tunjukin. Kebalik deh. Ya, gitu. Tuhan. Oke. Belum jelas. Gue baru tahu ada pilihan itu kan, gue shock banget. Pilih 2 kartu. Berarti seorang satu kali sama Thomas ya. Iya. Itu Ya, rugi lu. Cuma main Ya, enggak apa-apa. parah. Satu sama Satu dulu Thomas. gitu. Satu dulu aja, Bang. Ini berarti Thomas yang pegang. Oke, yuk, boleh. Oh, Lihat ya. dulu. Baca. Sebutin kehebatan orang di samping kiri kamu. Wih. Ikno berarti. Tapi aku kenal gak sih sama Ikno? Kenal? Pernah satu Wih, tim. Oh kenal ya? Oh, ya. Pernah Lomba satu tim bareng loh. lomba. Serius Oh iya, lomba? lomba. Sejawa. Sejarah. Sejarah ya. Sejarah. Oh pelajaran. Gue kira Iya, pelajaran. lomba kok. Terus gue bilang, si Agung kur dari mana nih? Pernah setim. Pernah. Jadi kenal ya sama Ikno ya? Bisa jawab apa mau Bisa. diubah Bisa. di kartu yang lain? Nyari nih yang di kanan nih. Kehebatan Kak Ikno. Pertama, orangnya rajin belajar. Wih, Itu SMA. Tidak berlaku waktu kuliah. Tidak berlaku. Rajin belajar. Ini berapa? 3 Oh, 3. baru bikin. Habis itu, kalau tadi sih selama kita ngobrol, ini ya berarti komunikasinya baik. Wih, anak komunikasi. Pressure, Oh, iya. Kak. Sebenarnya pressure juga, Kak. Sama ini, satu lagi yang paling kelihatan, friendly. Wih, Tapi Ikno tuh pinter banget waktu sekolah. Jadi dia tuh rajin banget lah. Gue berapa kali sekolah sama Ikno, dia tuh keren lah. ambis ya, ambis. Ambis banget sih. Lomba bareng. Aro juga rajin. Alah. Udah, cukup. Udah. Sesi. Bohong. Aro rajin. Agung unexpected orangnya aja. Waduh. Waktu yang sejarah lo di atas gua. Dia di atas tim kita. Oh iya, oh Dia kalian beda level tim. enggak, masanya dia tuh timnya isinya junior semua. Tapi dia rankingnya di atas kita. Dia doang atau setim? Setim. Oh, Mantap. Gua di carry. Unexpected. keren. Kalau Aro juga sama. Pinter juga. Lu pinter woy. Lanjut. Kartunya lanjut. diarahkan ke kamera. Hansin. Ya. Let's go, jawab. Ayo baca. Hal yang membuat cita-cita kamu terhambat apa? Orang dalam. Iya sih. Aduh. Apa ya hal yang bikin cita-cita terhambat? Agak susah sih sebenarnya ya. Kalau ngomongin cita-cita terhambat, cuman untuk saat ini sih ngerasa ada beberapa. Kalau gue kan dulu memang cita-citanya udah ada bayangan nih pengen berkarir di dunia korporat gitu ya. Apa yang bikin menghambat sebenarnya lebih ke kemampuan untuk mencapai kompetensi-kompetensi itu gitu ya. Biasanya memang kalau sekarang pengen banget kalau bisa balik ke zaman sekolah, ke zaman kuliah itu bisa banyak belajar gitu ya, banyak baca buku, banyak belajar, baca-baca bacaan bahasa Inggris kayak gitu, terus kemudian baca-baca terkait dengan hal-hal yang sifatnya financial literasi kayak gitu-gitu. Jadi
kalau misalnya apa yang dibilang masih yang bisa bilang menghambat sih enggak, cuman apa yang mau ditingkatkan, apa yang mau dipelajarin kalau misalnya balik ke zaman SMA kuliah itu tadi ya, terkait dengan financial literacy sama bahasa Inggris gitu. Semangat, walaupun sudah terlambat is okay. Kayaknya jangan menormalisasi kata terlambat ya. Oh iya, Betul. Masih ada waktu. Gak apa-apa, masih ada waktu. Kita masih hidup. Kita main lagi? Enggak, cukup. Main lagi gak apa-apa sih. Cukup. Di luar aja nanti kita ya. Kita ada surat nih, surat cinta dari surat cinta. Komsos. Tapi kalian harus ambil sesuai dengan mood kalian sekarang lagi apa. Jadi di sini ada marah. Kalau kalian marah sih gue gampang. Marah, bahagia, capek, sedih, sama butuh motivasi. Oke. Kita butuh motivasi dari Komsos sih. Ya teman-teman Komsos kayaknya cukup ini ya. Itu lo. Tapi kalau Itu lu. lagi apa nih moodnya? Mau lihat dong apa aja? Boleh. Nggak keluar lagi yang ungu. Ntar ya. Pink buat yang marah. Hijau aja kali ya. Hijau apa tuh hijau? Capek. Kamu Tapi bukan ngobrol capek sama ini. kita. Bukan. Capek di luar. Ini Oke. untuk Thomas. Ini untuk Agung. Silahkan dibuka. Pilih hijau. Apakah sesuai dengan keadaan saat ini? Semoga sesuai ya. Kalian buletin satu-satu ya? Iya, effort banget kan? Semalaman kita buletin. Iya, demi kalian loh. Dia nanya terus dia yang suspicious. Iya. Aneh. Ini demi kalian loh, kita buletin satu-satu. Udah dibuka semua? Udah. Coba dari Thomas, bacain dulu Thomas. Kunci penting untuk sukses adalah kepercayaan diri. Kunci penting untuk percaya diri adalah persiapan. Oke, luar biasa. Salam Halilintar. Sesuai nggak? Sesuai. Soalnya kita harus percaya diri dimanapun. Best. Ya. Sesuai. Kayak kepercayaan diri itu dimulai dari persiapan. Persiapan dimulai dari dengan teman-teman masuk ke Miss Dinar. Bisa. Udah kan 6 kali promosi ya, udah dihitung-hitung. It's okay. Oke. Lanjut Agung. Oke. Ini buat yang moodnya capek ya. Ini buat kalian ya BTW. Oh. Iya, bawa pulang ya, jangan ditinggalin. Oke. Oh, buat kita. Ayo Agung, boleh dibaca Agung. Oke. Kalau gua, jangan lupa minum yang banyak dan istirahat yang cukup. Minum apa nih? Relate nih. Air putih, Air putih supaya lah. sehat. Air bening itu. Air bening. Air putih cat kali ya. Susu, iya. Oke, kalau tadi kan dari Komsos. Ini sekarang kita ada pesan dari Papi G. Papi Jesus. Wow. Jesus Christ. Kita datengin jauh-jauh dari surga. Kita punya orang dalamnya, jadi buat ke depan kita nggak perlu susah ya buat masuk surga. Kita ada orang dalam. Gak ada yang Tuhan Yesus bercanda ya Tuhan Yesus. Ini kita grab same day. Dan Dari nanti surga teman-teman Dari surga langsung. boleh berhenti ya di sini dari surganya. Oke. Jadi nanti teman-teman dapat satu, masing-masing dapat satu. Boleh dipilih dulu. Nanti teman-teman ngegosok ya, kayak di minuman kemasan itu lah yang ngegosok. Ya. Cuman nggak ada coba lagi, nggak ada. Nggak ada. Ada rasa jeruknya. Nggak ada. Kok ada? Adain aja, nggak apa-apa. Silakan diambil. Silakan mau bebas. siapa duluan? Lotre. Oke. Ini gosoknya antri ya cuma satu. Iya. Kita juga baru sadar kan 2 narasumbernya. Gak apa-apa. Oke. Dibaca langsung. Boleh sambil Thomas. Iya, sambil gosok. Thomas menggosok. Baca aja. Baca aja Silakan. boleh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Sesuai nggak nih ayat Alkitabnya dengan keadaan saat ini? Ya. Iya. Untuk yang mengejar cita-cita. Oke. Kalau Thomas, Waduh, panjang nih. Berarti yang perlu pencerahan lebih banyak. Iya nih. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. Oh, salah. Ini komanya nanggung nih. bacanya dari belakang ya. Iya nih. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 19 ayat 12. Ini sesuai sih. Sesuai ya. Sesuai, sama. Semoga pesan dari Papi Jesus menguatkan teman-teman ya. Teman-teman ya. Amin.
Oke deh. Ada apa lagi? Kayaknya capek Ada apa banget lagi nih ya? nanya. Masih ada, kita abis ini ada senam ya di luar. Abis ini kita latihan berlutut. Oh iya, kita berlutut ya. Ngajarin anak-anak komsel. Mantap. Oke, gimana Thomas, Agung, keseruan kita hari ini? Seru gak? Seru. Sini. Seru banget sih. Nggak expect. Seseru ini. Apa? Kesel deh dengernya. Oke. Kalau di skala dari 0 sampai 10 atau 100, Mike? 10, gak usah banyak-banyak Iya, ya. gak usah banyak-banyak ya. 0 sampai 10, kira-kira kalian mau ngasih kita di angka berapa? Rembukan dulu, rembukan. Iya, boleh rembukan. Lu duluan. Di rat... Coba. Enggak, dia cuma ngomong. Iya, gue liatin semua gebuk dari belakang. Oke, kita kasih 10 buat teman-teman Komsos. Semangat terus untuk teman-teman Komsos dan sukses terus ya. Amin. Terima kasih. Karena udah nge-rate kita 10 nih. Kira-kira kita mau nanya, untuk episode selanjutnya ada saran nggak untuk bahasan apa lagi nih harus kita bahas? Sama Atau kira-kira boleh narasumbernya. sosoknya siapa? Mungkin boleh Mungkin kita Joseph undang sama Adri Adri. ya. Adri tadi klarifikasi tumpah coklat itu. Yang klarifikasi kan ramen. Tapi gue lebih penasaran yang botol sih. Boleh kita undang yang itu juga. Boleh. Refill. Tapi sebenarnya kalian yang si botol itu. Ya. Oh, kita cari bisa. Bisa. Bukan Komsos kalau enggak stalker. Ambil sakit perut gue bayangin. Kira-kira siapa? Jawaban serius. Atau topik apa gitu? Apa Gung? Bebas ikut. Kalau dari ini nggak tahu sih, ini jadinya Miss Dinar lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Part 2, Kita part bikin, 3, part 4. Kalau seru kita lanjut ke part 2. Sebenarnya kan yang bikin seru di Miss juga teman-temannya juga kan. Nah, paling kita saranin teman-teman Miss Dinar yang ya di luar nalar itulah. Berarti yang 4 tersangka itu ya? Ya, atau mungkin ada lagi yang belum diceritain. Oh iya, boleh-boleh. Banyak soalnya. Gitu sih. Berarti nanti kita setupnya harus agak mundur nih kamera semua ya. Karena nanti mungkin kita bisa pakai kursi kebanggaan yang seberang program seberang kali boleh. ya. Kita di situ. Oke, sebelumnya terima kasih banget dari Thomas, Agung mau main ke Sinar Teman Cerita. Gimana teman cerita keseruan kita hari ini? Pastinya seru dong. Mau tahu lebih lanjut keseruan kita, makanya jangan ragu dan jangan lupa untuk saksikan Sinar Teman Cerita setiap hari Rabu jam 7 malam di kanal YouTube BMP Production. Jangan lupa like, Comment, share. subscribe. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakep. We love you. See you. Dadah. Terima kasih.